Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video ini, Klik Paham akan membahas belajar Microsoft Excel bagian 3, fokus kepada 1. Membuat lembar kerja pada Microsoft Excel 2019. 2. Membahas tipe atau jenis-jenis data dalam Excel. 3. Bagaimana cara menginput, edit, dan hapus data di sel Excel. 4. Menyimpan lembar kerja Excel. Dan yang kelima, menutup lembar kerja. Saat pertama kita buka, langsung ditampilkan new, ada blank workbook atau beberapa template yang sudah disediakan atau bisa kita cari secara online. Sekarang kita pilih blank workbook. Ini berarti lembar kerjanya sudah siap kita gunakan. Sebelum kita mulai menginput data-data, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu jenis-jenis data pada Excel. Yang pertama, data berupa label. Di sini data yang berupa teks yang merupakan kombinasi dari abjad A sampai Z, kemudian angka-angka atau simbol, yang data ini cirinya tidak bisa dibuat perhitungan aritmatika. Data yang kedua berupa value, yang berisi data-data ini berupa angka-angka, yang cirinya data ini bisa diolah dalam operasi aritmatika. Yang ketiga, data berupa formula atau rumus. Sekarang kita mulai menginput data ke dalam lembar kerja kita. Kita tentukan terlebih dahulu di sel yang mana yang akan kita input data. Misalnya di C3. Kita klik di sini, di name box akan muncul C3. Jadi akan menginformasikan kepada kita alamat sel yang aktif. Sekarang membuat header table dulu ya, atau judul kolom. Misalnya nomor. Kemudian di sel ini hanya isinya seperti ini. Kita enter, dia akan otomatis mengaktifkan sel yang ada di bawahnya. Tetapi kalau misalnya kita tekan Shift Tab, maka dia akan mengaktifkan sel yang ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau kita tekan Shift Enter, dia otomatis akan mengaktifkan sel yang ada di atasnya. Kalau kita tekan Tab, maka akan otomatis dia mengaktifkan sel yang ada di sebelah kanannya, seperti ini. Kita tulis di sini misalnya nama barang. Kemudian kita tab lagi. Di sini di sel E3 seperti ada tulisan rang. Ini bukan berarti tulisan rangnya ada di sel E3 ya, tetapi dia masih bagian data yang ada di sel D3. Jadi langsung ketik saja di sel E3 ini, misalnya stok awal. Kemudian kita tab lagi ke samping kanannya, kemudian ini terlihat A-nya juga di F3. Sebenarnya ini ada di E3. Kita langsung input datanya saja yang berikutnya, misalnya harga per unit. Kita tab, terjual. Tab lagi, stok akhir. Tab lagi, total jual. Kemudian kita enter, berarti datanya sudah masuk ke masing-masing sel. Ini saya hanya contoh saja ya, saya tidak paham akuntansi. Ini saya hanya misalnya saja. Kemudian cara kedua untuk menginput data, kita bisa menggunakan formula bar. Kita arahkan sel mana yang akan kita input data, kita klik,
Kemudian kita arahkan kursornya, klik satu kali ke formula bar. Di sini langsung input data yang mau dimasukkan. Misalnya kemudian enter. Kemudian kita arahkan lagi ke sini. Enter. Kita langsung saja di sini, tidak di formula bar, juga tidak apa-apa. Berikutnya, kita mau menulis nomor 1 sampai 5 di sini dengan cara arahkan kursornya ke sini, ketik 1, enter 2. Kemudian ini kita blok. Ada kotak kecil di sudut kotak ini, kemudian arahkan kursornya sampai tanda kursornya seperti ini, kemudian klik kiri, tahan, tarik ke bawah sampai nomor berapa yang kita butuhkan, 5, seperti ini. Kemudian kita alignment-nya kita katakan. Berikutnya, bagaimana cara mengedit? Kita arahkan kursornya dulu, kita aktifkan sel yang datanya mau kita perbaiki. Misalnya di D5. Seperti ini. Bisa kita di sini, misalnya S-nya mau diperbesar. Backspace, kemudian S. Seperti itu. Jadi kita edit. Kita arahkan sel mana yang mau diedit datanya, bisa kita perbaiki di formula bar atau bisa langsung di sininya dengan cara klik 2 kali sel tersebut. Seperti ini. Misalnya 100-nya mau dihapus. Seperti ini. Atau misalnya langsung ini diarahkan ke sel yang akan kita edit datanya, tekan F2, kalau tidak bisa tekan Fn F2. Dia langsung ada kursor teksnya di dalam sel tersebut. Misalnya di sini kita hapus ininya. Seperti itu. Cara menghapus, kita arahkan sel mana datanya yang akan dihapus. Kalau misalnya mau dihapus memang ini mau dikosongkan, tinggal arahkan kursornya ke sel ini dan di delete. Seperti itu. Ini saya undo. Tetapi kalau misalnya sel ini mau dihapus tetapi mau diganti dengan data yang lain, ketik saja mau ditulis apa. Walaupun di sini masih ada tulisan total jual, langsung diketik total bayar misalnya. Seperti itu. Tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya memang selnya mau dikosongkan, berarti harus memang dihapus, di delete. Seperti ini. Saya undo ya. Kemudian ini kan terpotong ya, kita atur lebar kolomnya. Arahkan kursornya ke garis yang ini sampai berubah kursor seperti ini. Klik kiri, tahan, geser sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ini arahkan kursornya, klik, tahan, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Klik, tahan, geser seperti ini. Ini salah satu cara untuk menentukan lebar kolom. Untuk cara yang berikutnya, insya Allah nanti di video yang lainnya. Ini kemudian kita ketengahkan ya, kita blok, kemudian alignment-nya center. Kita tebalkan sama seperti di Word, Ctrl B. Seperti ini. Sekarang, bagaimana caranya untuk menyimpan lembar kerja ini? Yang pertama, menggunakan shortcut Ctrl S.
atau dengan menekan button ini, icon ini, gambar disket, diklik save, akan muncul jendela save this file. Sama seperti ini juga akan muncul kalau kita tekan Ctrl S. Ini saya cancel dulu, atau file, kemudian save as, browse. Di sini book 1 kita ganti nama filenya latihan 1. Kemudian save as type-nya Excel workbook ya, tetap. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Saya pakai yang di folder latihan. Kemudian save. Berikutnya, cara menutup lembar kerja atau worksheet ini. Kita hanya menutup lembar kerjanya, tetapi aplikasi Excel-nya tidak tertutup. Dengan cara kita klik file, kemudian close, atau dengan menggunakan shortcut Ctrl W, maka tertutup karena tadi udah di save, jadi tinggal tertutup. Kemudian untuk menutup aplikasi Excel-nya, tinggal kita klik tanda silang ini, maka langsung tertutup, atau menggunakan shortcut menekan Alt F4 seperti ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.